40%, maka di sininya bisa 0%. Nah, ini teman-teman. Ya, poinnya di sini adalah investor itu cuma pengen ngomong kayak gini. Kalau lu nggak bisa kasih gua pertumbuhan, kasih gua profit. Kalau lu nggak bisa ngasih gua profit, lu kasih gua pertumbuhan. Or, lu kasih gua dua-duanya. Ya, either profitnya di angka 10% nggak apa-apa. Tapi kalau profitnya 10%, gue minta pertumbuhan minimal di angka 30%. Nah, si investor pengen bilang nih, jangan sampai lu nggak ngasih growth dan lu juga nggak ngasih profit. Nah, di sini yang kita bisa taruh nih. Nah, maka rule of 40 ini bisa kita tiru sebenarnya formulanya untuk bisnis Anda. Nah, tahun 2020 bisnisnya pengen tumbuh berapa persen? Growth rate-nya, pertumbuhan bisnis Anda pengen berapa persen dari tahun 2024. Lalu berapa profitability-nya? Ya, kalau Anda misalkan bisa tumbuh bisnisnya misalkan 50-60%, ya pertumbuhan, berapa kira-kira profitability-nya? Gitu ya. Tentunya pada saat Anda pengen tumbuh, ada spending, ada budget akan keluarkan untuk belanja marketing, yang mana itu akan menggerus profitability. Apalagi kalau agenda marketing Anda adalah lebih banyak untuk mengakuisisi customer. Ya, mengakuisisi customer tentunya biayanya cukup mahal. Ya, tapi kalau Anda nggak akuisisi customer, Anda nggak dapat pertumbuhan kan gitu kan, nggak dapat market share, gitu ya. Tapi kalau Anda fokus ke market share, Anda akan punya masalah sama profitability. Kalau kayak Gojek, Tokopedia dan segala macam, mereka nggak ada masalah sama profitability karena mereka udah dapat jaminan dari investor equity-nya mereka, gitu ya, bahwa cash flow-nya mereka masih bisa cukup dari pendanaan. Nah, sekarang kalau kita mengandalkan pendanaan untuk ngejar pertumbuhan, ya, dana sekarang ya lagi mahal. Kan gitu ya, duit lagi mahal. Saya ketemu lebih dari 15 investor sekarang, hampir semuanya itu datang datang ke saya dengan mencari bisnis yang profitable, dan hampir semuanya mereka memvaluasi perusahaan dengan banyak sekali diskon, banyak sekali diskon. Mereka minta diskon terlalu banyak ini. Jadi beda dengan valuasi bisnis 5-10 tahun yang lalu. Ya, sekarang udah berbeda gamenya. Mereka lebih pengen ngelihat sustainability, ngelihat apa namanya, fundamental, kekuatan operasional dari perusahaan tersebut. Nah, jadi apa rekomendasi saya, teman-teman? Stay growth, tetap tumbuh, tapi keep profitability. Ya, jadi tetap tumbuh dan tetap jaga profitability Anda. Ya, minimal Anda jaga walaupun itu single digit. Anda jaga profitability walaupun itu nanti kita bisa gedein. Ada waktunya kita bisa membesarkan profitability. Nanti kita akan bicara. Gitu teman-teman. Nah, itu saran dari saya. Nah, lalu kita masuk nih ke bahasan. Lalu profitability yang dimaksud apakah EBITDA, ya, atau laba bersih? Ya, yang mana yang menarik buat teman-teman? Nah, sebelum saya masuk, saya pengen tahu dulu, ya, Anda, buat teman-teman nih, silakan tulis di chat, Anda lebih suka bisnis yang EBITDA-nya bagus atau yang laba bersihnya bagus? Anda tim laba bersih atau tim EBITDA? Silakan Anda tulis di komen, teman-teman. Oke, ini macam-macam ya. Ada yang jawab laba bersih, ada yang jawab EBITDA. Oke, Anda suka laba bersih atau Anda lebih suka EBITDA karena real cash flow? Oke, tidak ada real cash. Good. Oke, nah, di sini
Hampir banyak yang mengatakan, ah, ya, Anda lebih suka EBITDA. Lalu apa kata Warren Buffett? Warren Buffett mengatakan EBITDA is useless, nggak ada gunanya. Lalu si Charlie Munger ini udah meninggal nih, baru nih. Dia bilang gini, I think that every time you saw the word EBITDA, you should substitute to the word bullshit earning katanya. Nah, sementara kita bicara EBITDA lebih lebih make sense dibanding laba bersih, gitu ya. Nah, apa sih itu EBITDA? Apa itu laba bersih? Sebelum saya masuk ya, saya khawatir ada teman-teman yang kurang paham EBITDA dan laba bersih itu apa. Jadi gini teman-teman, ini saya buka slide tentang jenis-jenis atau proses ya, proses dari laporan laba rugi. Jadi kalau kita lihat di sini laporan laba rugi, yang paling atas di sini omset, ya, yang paling atas di sini adalah omset. Baru setelah omset ada gross profit. Gross profit ini adalah laba kotor. Wah, ini ada yang coret-coret nih. Gimana caranya? Ntar ya, saya tutup, saya buka lagi biasanya. Oke, nah ada laba kotor. Nah, laba kotor kita kurangin sama general expenses atau beban operasional ya, jadi EBITDA. Nah, jadi EBITDA ini artinya apa sih? Earning before tax, depreciation, and amortization. Jadi, laba sebelum dikeluarkannya interest bunga, T-nya ini pajak, depresiasi, dan amortisasi. Nah, inilah EBITDA. Ya, EBITDA ada di sini. Baru setelah DA-nya dikeluarkan, depreciation and amortization-nya dikeluarkan, jadinya EBIT. Ya, atau orang accounting nyebutnya ini adalah laba operasional. Ya, earning before interest dan tax. Setelah kan jadinya earning before tax. Setelah tax dikeluarkan baru jadi laba bersih. Nah, di sini laba bersih, teman. Jadi laba itu banyak jenisnya. Ada laba kotor, ada EBITDA, ada EBIT, ada EBT, dan ada laba bersih atau earning after tax. Jadi ada lima jenis laba. Nah, yang mana yang paling penting? Ya, menurut saya, yang paling penting dari 5 jenis laba ini adalah yang paling sulit dipengaruhi. Itu menurut saya yang paling penting. Yang paling sulit dipengaruhi. Nah, kalau gitu, dari 5 laba ini, yang paling sulit dipengaruhi yang mana? Yang paling sulit kita pengaruhi. Sedikit sekali cara kita untuk bisa mempengaruhi laba tersebut. Jadi lebih banyak given. Ya, omset ya. Ya, laba. Depresiasi bisa dipengaruhi. Depresiasi bisa berpengaruh. Gross profit margin, betul, Mbak Vivin. Gross profit margin itu adalah laba yang paling sulit dipengaruhi. Karena gross profit margin itu given dari industri yang Anda pilih. Jadi kalau Anda bisnisnya retail, ya, gross profit marginnya udah ketakar tuh. Ada temen dia bisnisnya retail. Dia bilang gini, Coach Yusak, saya gimana ya biar gross profit margin saya bisa 60%. Gitu kan. Jadi gross profit margin sulit dipengaruhi. Ya, itu given ya dari industri. Nah, yang kedua, EBITDA ya, makin ke bawah ini makin mudah dipengaruhi. Ya, termasuk yang paling banyak kita bisa pengaruhi adalah laba bersihnya. Laba bersih itu adalah laba paling banyak yang bisa dipengaruhi. Jadi, poin yang ingin saya sampaikan adalah laba bersih itu tidak secara keseluruhan ya, tidak menggambarkan kondisi operasional yang sebenarnya. Karena di dalam laba bersih ya, itu udah terkandung banyak lagi comprehensive income yang ada di perusahaan tersebut. Gitu ya. Ada lagi tuh, ada others income, ada keuntungan dari investasi, ada keuntungan dari jual beli aset, ada keuntungan dari restrukturisasi dan sekarang. Jadi laba bersih tidak menggambarkan kondisi operasional perusahaan yang sebenarnya. Makanya
Saya kemarin ketemu dengan salah satu anggota DSAK, ya, Dewan Standar Akunting, ya, yang memvalidasi dan dia partner kerjanya OJK dalam pengaturan standar pembukuan keuangan di Indonesia, PSAK. Dia bilang gini, akan diberlakukan FRS 18 atau 19, saya lupa. Nanti di laporan keuangan atau laporan laba rugi, format laporan laba rugi ini akan berbeda dari sekarang. Nanti format laporan laba rugi itu dibikinnya itu berdasarkan activity. Ada laba rugi from operation, ada laba rugi from investment, ada laba rugi from financing. Kenapa bisa kayak gitu, teman-teman? Karena ternyata bisnis, ya, bisnis itu tidak melulu punya keuntungan dari operasional. Kalau kita lihat bisnis modelnya Starbucks sekarang, Starbucks jualan kopi, tapi di luar bisnis kopinya dia itu menghimpun banyak sekali uang dari customernya dalam bentuk membership card, Starbucks card-nya itu. Yang mana uang itu di Amerika aja, itu nilainya udah dahsyat tuh, 1,8 miliar US dollar. Itu sekitar 30 triliun mungkin angkanya. Tersebut dibukukan dalam bentuk hutang, ya, dalam bentuk hutang, ya, penerimaan di muka, gitu ya, lawannya cash. Nah, pertanyaannya adalah, dari uang itu, apakah digunakan untuk kepentingan bisnisnya Starbucks aja, atau Starbucks menginvestasikan dana tersebut? Pasti diinvestasikan. Ya. Dan kalau hasil investasinya berhasil, tentunya akan pendapatan investasi. Dan pendapatan itu udah rasional. Gitu ya, teman-teman. Jadi Starbucks punya bisnis yang lain selain jual kopi, ya, bagaimana dia berinvestasi. Yang kedua apa? McDonald. Orang mengatakan bahwa McDonald itu bisnisnya real estate, properti. Dari mana? Ya betul. Setahu saya terakhir, ya, saya baca ya artikelnya, itu pendapatan dari bisnis propertinya McDonald itu udah hampir 25% dari total pendapatannya McDonald. Itu seperempatnya. Ya, seperempatnya pendapatannya McDonald itu udah dari properti. Ya. Padahal McDonald secara izin, ya, dia jual apa sih? Burger, ayam goreng, kentang, kan gitu kan. Tapi dia punya bisnis propertinya. Nah, itu yang kita mesti lihat. Nah, sekarang pada saat nanti laporan keuangan atau laporan laba rugi dibuat seperti itu menurut saya akan jadi lebih mudah. Kita melihat operasional perusahaan seperti apa, lalu perusahaan ini dihidupkannya dari mana. Ya, ada perusahaan yang mungkin rugi, cash flow dia sehat. Dan dari cash flow-nya itu dia berhasil menginvestasikan dan dia mendapatkan pendapatan atau return dari investasi yang cukup besar, bahkan lebih tinggi keuntungan investasinya dibanding transaksi operasionalnya. Kan ada yang kayak gitu. Gitu ya, teman-teman, ya. Nah, balik lagi sekarang. Maka buat saya yang lebih penting dari 5 jenis laba itu adalah laba yang sulit dipengaruhi, yaitu apa? Gross profit margin. Saya setuju. Karena gross profit margin ini pilihan kita berbisnis. Mana yang lebih penting? Buat saya sebagai pebisnis, EBITDA lebih penting. Walaupun Warren Buffett mengatakan EBITDA is useless. Why? Kenapa Warren Buffett mengatakan EBITDA is useless? Saya melihat dua hal. Yang pertama adalah Warren Buffett adalah seorang investor. Investor, apalagi kalau misalkan investor dividen, investor yang menyukai sama dividen, dividen itu tidak dihitung dari EBITDA, betul nggak? EBITDA nggak bisa digunakan untuk menghitung dividen. Variabel yang digunakan untuk menghitung dividen apa? EBITDA atau laba bersih? Kira-kira. Untuk menghitung dividen, pakai EBITDA atau laba bersih? Pakai laba bersih. Maka investor nggak suka sama EBITDA. Karena berapa besar pun EBITDA, useless, betul. Useless. Kalau laba bersihnya, gitu ya, teman-teman, ya. Nah, buat kita sebagai pebisnis, ya, buat kita sebagai pebisnis, bisa jadi kita berpikir terbalik. Kenapa? Karena yang namanya laba bersih tidak menggambarkan kondisi operasional perusahaan yang sebenarnya.
Saya mau sampaikan misalkan kayak gini. Case yang paling ekstrim ya. Saya mau buka LKFS-nya Garuda. Ini laporan keuangannya Garuda, teman-teman. Kita ambil yang semester 2 ya, tahun 2022 nih. Ini yang ngaudit PwC. Nah, kita lihat nih, teman-teman. Tahun 2022 ya, perusahaan ini Garuda pembukuannya menggunakan US dollar ya. Kalau kita lihat di sini tahun 2022 kuartal betul ya. Nah, Juni ya. Ini per Juni ya. Oke, pendapatannya omsetnya Garuda itu 878 juta US dollar. Ya, 878 juta US dollar. Dia membagi revenue-nya menjadi dua, penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal. Berarti charter nih. Ya, dan ini yang udah berjadwal. Ini ada lain-lain nih, lain-lain apa macam-macam. Nah, dari sini total pendapatannya 878 juta US dollar. Biayanya 1,2 miliar US dollar. Menurut teman-teman nih, Garuda untung atau rugi? Omsetnya 878 juta, biayanya 1,2 miliar US dollar. Untung atau rugi nih teman-teman? Rugi kan? Tapi kalau kita lihat bottom line-nya, laba bersihnya, untung 3,7. Jadi laba operasionalnya rugi, tapi laba bersihnya untung 3,7 miliar US dollar. Nah, ini laba bersih, teman-teman. Padahal secara operasional di atas kertas harusnya rugi, tapi dia bisa untung. Lalu saya cari artikelnya ini apa gitu. Ya, ini apa sih? Begitu kita cari artikelnya, ternyata ketemu ya, Garuda. Nah, ini ada banyak gambarkan berita itu. Garuda tiba-tiba untung 57 triliun. Ini alasan utamanya. Ya diceritakan bla 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 bla. Ternyata keuntungan 57 triliun atau 3,7 miliar US dollar itu datangnya bukan dari operasional. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada pendapatan yang nilainya fantastis nih. Yaitu pendapatan dari restrukturisasi utang dan ya, dari restrukturisasi utang. Nah, jadi Garuda itu udah melalui proses PKPU dan hasil restrukturisasinya membuat laporan keuangannya seperti ini. Coba kita lihat ya. Ini ada di nomor 54. Kita lihat. Kita baca ya. Ada apa sih di halaman 54. Oke. Nah, ini 54. Jadi di poin 54 dijelaskan bahwa ini PKPU ya. Ah, ini. Garuda ini punya utang pajak, utang karyawan, dan liabilitas imbalan kerja. Ini skema penyelesaiannya dilunasi secara bertahap sesuai dengan arus kas operasional perusahaan. Jadi kalau arus kas operasionalnya positif, baru bayar pajak, bayar karyawan, dan bayar liabilitas imbalan kerja. Versi ini adalah hutang yang bisa dikonversi menjadi saham. Ini dikonversi sama perusahaan menjadi saham, ekuitas. Sewa pembiayaan diselesaikan melalui ini. Hutang bank, bank milik pemerintah dan bank swasta dimodifikasi menjadi ketentuan bayar baru, yaitu 22 tahun, dengan bunga sebesar 0,1% per tahun dibayarkan setiap semester. Ya, ya, bunganya dipangkas tinggal 0,1, jadi nggak boleh 0. Kalau bunga tuh nggak boleh dibuat 0. Maksud harus ada bunganya 0,1. Ya, setahu saya ketentuan perpajakan seperti itu. Kalau ada utang tuh, utang jangka panjang apalagi ya, itu harus ada bunganya. Nah, itu dicatat 0,1. Ya ini kan ya mangkasnya besar sekali. Bunga dihilangin, dibuat kontrak baru.
Utang dengan, ini mungkin after ya, itu juga dimodifikasi jadi 22 tahun. Nah, singkat cerita, Garuda untung dari restrukturisasi ini sebesar 57 triliun keuntungannya. Gampangnya gini lah, teman-teman. Kalau Anda punya, ada orang punya utang nih, si Jono sama si Joni lah. Si Jono nih punya utang sama si Joni 10 juta. Jatuh temponya bulan depan. Lalu ketika jatuh tempo bulan depan, si Jono nagih nih, Jon, mana duit gua? Lalu si Joni bilang, bro, gue kurang, duit gue cuma 8 juta. Terus kata si Jono gini, ya udahlah sini lah, bayar. Nah 2 jutanya gimana, Jon? Terus kata si Jono, ya udah gue ikhlasin. Nah, artinya direstruktur kan, utangnya direstruktur. Yang tadinya harusnya dibayarnya 10 juta, sekarang tinggal 8 juta, yang 2 jutanya lagi diikhlasin. Nah, sekarang bagaimana metode pembukuannya? Metode pembukuannya, yang 2 juta tadi nggak bisa hilang. Karena harusnya si John juta, dan yang dia terima cuma 8 juta, maka si Jono harus membukukan 2 juta tadi sebagai kerugian. Dari sisinya si Joni, karena si Joni harusnya bayarnya 10 juta, dan si Joni mendapatkan keringanan 8 juta, maka di bukunya si Joni, dia harus mencatat 2 juta tadi sebagai pendapatan. Ya, keuntungan. Nah itulah yang dicatat sama Garuda, teman-teman. Ya, alhasil, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah laba bersihnya Garuda itu tidak bisa dijadikan sebagai gambaran kondisi bisnisnya yang sebenarnya. Nah, poinnya adalah ya, terlalu banyak hal di dalam laba bersih. Ya, karena laba bersih selain coba dari ada pendapatan others income, other expense, dia juga di sini ada pajak, ada depresiasi, ada interest dan segala macam. Ada others dan kadangkala others-nya ini itu silumannya banyak banget gitu. Ya, sehingga laba bersih ini agak sulit memang kita jadikan sebagai acuan untuk melihat performa operasional sebuah perusahaan. Nah, karena kita sebagai owner, kita sebagai pemilik bisnis atau kita CEO, ya atau kita manajer keuangan yang tujuan kita adalah untuk membuat perusahaan itu punya performa bisnis yang bagus, maka menurut saya dibanding laba bersih sebaik saya lebih suka EBITDA. Nah, alasannya ada beberapa poin. Yang pertama, di antara semuanya, yang bisa menggambarkan kondisi operasional perusahaan adalah EBITDA. Ya, karena I di sini, interest, itu bukan karena operasional perusahaan. Interest diakibatkan karena adanya pendanaan pinjaman hutang masa lalu. Yang kedua, tax atau pajak. Ini tax itu adalah regulasi. DA, depresiasi dan amortisasi, ini bukan diakibatkan operasional, tapi diakibatkan karena ada aktivitas investasi di masa lalu. Sehingga muncul biaya-biaya ini, teman-teman. Jadi yang lebih menggambarkan kondisi operasional perusahaan, EBITDA. Itu satu. Yang kedua, EBITDA relate dengan arus kas. Ya, relate dengan arus kas. Jadi kalau Anda pengen melihat kondisi yang paling mewakili di antara 5 ini adalah EBITDA. Karena hampir semua transaksi di EBITDA itu bisa dibuat cash. Ya, bisa apa namanya dimunculkan nanti dalam bentuk cash. Karena depresiasi itu non cash. Yang ketiga, keuntungannya EBITDA adalah beberapa investor masih menggunakan perhitungan nilai perusahaan menggunakan multiplikasi EBITDA multiple. Ya, artinya apa? Kalau EBITDA Anda bagus, ini membuat valuasi perusahaan juga bagus. Walaupun banyak ya metode penghitungan nilai perusahaan, tapi yang paling banyak digunakan adalah EBITDA multiple. Ya, nah itulah keuntungannya. Kita melihat dari sisi EBITDA. Ya, Anda harus melihat dari sisi owner, dari sisi manajer, gitu ya. Kecuali kalau Anda dari sisi investor. Ya, kalau Anda dari kaca mungkin Anda akan lebih suka melihat laba bersih.
Nah, itu kira-kira teman-teman yang ingin saya sampaikan gitu ya terkait masalah apa yang seharusnya teman bisnis kita ke depan sebaiknya fokusnya kemana. Saran saya again kembali ya. Kembali saran saya Anda fokus ya ke pertumbuhan tapi tetap jaga profitability. Tetap jaga. Jangan terlalu berarti gitu ya. Jangan terlalu ngegas sampai lupa rem. Ya ingat ini kondisinya ekonominya nih lagi Pak ya. Ya ya kita hati-hati lah ya. Jadi mungkin kita kecepatannya kita kurangin sedikit, tapi yang penting bensinnya lebih irit gitu loh. Ya, jangan terlalu investasi di tempat investasi jangka panjang. Ya maksimum mungkin Anda bisa ngitung investasi dengan perhitungan di 1 sampai dengan 5 tahun. Atas 5 tahun mungkin udah terlalu jauh gitu kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, ya kecuali Anda spekulan ya. Anda bisa berpikir lebih dari situ gitu kan. Tapi kita nggak tahu lah. Tiap kondisi, tiap tahun, tiap zaman, tiap decade ya, itu perubahan ekonomi, game ya, permainannya itu juga berubah-berubah teman-teman. Kita nggak tahu. So itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Thank you gitu ya. Tentunya banyak yang ingin saya ceritakan gitu ya. Kalau dari modul ini, waduh saya ini bisa ada ratusan halaman gitu ya. Saya bisa sharing gitu ya. Tapi waktunya nggak cukup gitu ya. Silakan kalau teman-teman ya ada yang ingin bertanya ya terkait materi malam hari ini, kita open discussion. Oke, saya kembalikan ke Coach Bayu. Makasih teman-teman. Oke, thank you Coach Ishak. Wah, luar biasa. Ini kalau kita lihat interaksinya teman-teman ini luar biasa nih, antusias sekali. Ini kalau kalau salah satu ini ya apa Zoominar kita yang paling interaktif nih kalau saya lihat nih. Wah, luar biasa teman-teman di sini. Udah pada nggak tahan mau nanya-nanya dengan Coach Ishak, mau diskusi langsung dengan Coach Ishak. Oke, sementara ini kita open 10 pertanyaan dulu buat teman-teman di sini yang tadi udah nyiapin pertanyaannya di note mungkin ya. Silakan dicopas, pindahin ke chat room. Kita start dari sekarang. Silakan teman-teman isi dulu di sana. Oke, Coach ini sambil nunggu teman-teman isi 10 pertanyaan dulu ya sementara ini. Mas Robert kalau udah sampai 10 kita ini dulu ya, kita lock dulu ya. Takutnya terkait ini Coach, terkait sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman ya, terkait dengan acara kita nanti ya, SFM di bulan Oktober ini. Ini kan luar biasa sekali ya. Kita bakal belajar banyak di sana, belajar, wah luar biasa nih. Belajar analisa keuangan, kita belajar valuasi, belajar bikin budgeting, forecasting, bahkan sampai bikin financial modeling. Nah, ini kan banyak yang ngeper duluan nih teman-teman. Wah, yang di sini mungkin banyak sekali teman-teman yang nggak punya background di finance gitu, Coach, gitu ya. Tapi materinya kan daging terkait dengan keuangan di sini bisa nggak nih coach belajar, bisa ngikutin nggak nih coach kalau bukan punya background dari finance gitu. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua coach ya, bisa nggak nih materi di SFM nanti diimplementasikan ke berbagai bidang industri? Karena tentunya kan teman-teman di sini banyak ya dari berbagai industri ya, ada dari jasa, ada dari manufacture, F&B dan lain-lain. Itu mungkin coach ya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan ke teman-teman selanjutnya terkait dengan SFM tanggal 19 nanti coach. Silakan coach. Oke, oke, sorry, sorry. Oke, pertanyaan pertama tadi dari Mas Bayu ya. Saya ada Ya, kelas ya namanya Smart Financial Map itu udah batch yang ke-28 dan alhamdulillah insya Allah itu udah mungkin udah lebih dari 10.000 alumni kali ya. Udah ribuan alumninya. Coba dihitung deh. Ya, itu mungkin udah sangat banyak alumni kita. Nah, eh, ini adalah apakah alumni SFM itu kebanyakan orang keuangan? Jawabannya enggak. Mungkin cuma 5% kali yang backgroundnya keuangan. Selebihnya adalah business owner yang nggak ngerti keuangan, gitu ya. Jadi dan alhamdulillah banyak dari mereka mengatakan bahwa materinya bisa dipelajari dan mudah dipahami, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, kenapa Anda harus belajar keuangan? Karena Bapak Ibu, hari gini Anda nggak ngerti keuangan, wah masalah. Karena bisnis itu yang mata uangnya uang ya. Yang Anda kelola itu uang. Bisnis itu dimulai pakai uang, dijalanin pakai uang, diakhiri pakai uang. Bagaimana mungkin Anda mengelola uang dan Anda nggak ngerti uang itu gimana caranya gitu. Jadi kalau Anda pebisnis, apapun backgroundnya nggak peduli gitu ya, Anda wajib belajar keuangan. Ya tinggal Anda mau belajarnya kapan dan di mana.
ya. Dan alhamdulillah SFM ini banyak apa namanya non financial background business owner yang paham. Yang kedua adalah SFM itu saya rancang untuk mereka-mereka owner yang backgroundnya bukan keuangan. Jadi for non finance business owner, ya kita belajar keuangan. Jadi materinya lebih mudah, praktikal, bisa dipraktekkan. Nah itu ya, jadi siapapun bisa. Nah jadi kayak gitu mungkin Mbak ya. Jadi Anda penting. Dan materinya yang tadi itu paling cuma 0, sekian persen. Ya mungkin dari banyak materi yang kita akan ya tentang keuangan. Ya, dari mulai makronya kita belajar, mikronya kita belajar, dari mulai banyak sekali tools analisa, ya, analisa belajar keuangan, analisa penjualan, analisa biaya, analisa arus kas, yang mana outputnya adalah Anda bisa membuat strategi bisnis. Dan yang penting lagi adalah Anda juga akan belajar tentang bagaimana membuat financial modeling, ya, atau juga bisa gitu ya, untuk membuat budget perusahaan. Jadi lengkap tuh. Jadi kalau teman-teman misalkan mau bikin proyeksi keuangan ya, Anda mau bikin budget tahun 2025, itu saya akan kasih tools. Ya, saya akan kasih tools Kalau lengkap. kalau pakai konsultan lumayan coach bayar tuh coach ya bikin financial Wah, modeling kalau setahu pakai saya tuh coach ya. konsultan bisa puluhan bahkan ratusan juta tuh. Kalau Anda mau pakai gitu Ini ya. ini kita belajar langsung coach ya. Ya, betul. Jadi ini kita lengkap nih. Jadi nanti yang udah isinya ini semua nih. Nah, Anda jangan pusing dulu ngelihat ini, karena di sana akan saya jelaskan dengan insya Allah dengan sangat mudah, ya. Dan kita bisa langsung paham. Dan tools ini saya bagikan nanti untuk teman-teman yang mengikuti kelas SFM. Gitu Terus kira-kira. coach ini bisa diimplementasikan nggak coach sama berbagai macam ini kan teman-teman dari berbagai macam industri ya. Itu bisa Betul. nggak coach diimplementasikan dengan berbagai macam Ya, industri? betul, betul. Jadi gini, saya mungkin alhamdulillah ya, Allah mudahkan, karena saya juga kan sebagai advisor ya di beberapa perusahaan, dan saya menghandle lebih dari 10 jenis industri bisnis. F&B saya handle, lalu juga consumer goods saya handle, properti saya handle, apalagi saya handle juga Pendidikan. pendidikan, Betul. kesehatan, rumah sakit. Alhamdulillah saya pernah handle. Ya, jadi banyak ya industri. Jadi dan tools yang saya gunakan sama gitu ya, sama yang saya gunakan. Jadi selama ujungnya eh, ya sama bisnis prosesnya. Cuma mungkin pendekatannya beda, ya beda itunya aja. Oke, coach. Berarti aman ya, bukan background finance, aman. Industri, Nah, insya Allah apapun bisa sama. ya, bisa diimplementasikan. Oke, Bisa. ya mungkin teman-teman pengen tahu ya, seperti apa sih, apa namanya, proses belajar di kelas SFM. Nah, mungkin Mas Robert boleh deh di-share dulu sebelum kita masuk sesi tanya jawab, di-share dulu highlight dari kelas Smart Financial Map. Boleh Mas Robert, biar teman-teman bisa dapat gambarannya. Lalu alasan apa sih yang membuat kita harus fokus ke revenue? Apa hal perusahaan-perusahaan yang membuat dia pengen ngejar revenue walaupun profitnya nggak bagus? Apa yang membuat dia mau berjuang untuk itu? Tadi kan bilang profit nggak ada, kerja bakti gitu. Tapi banyak nggak perusahaan yang kayak gitu? Banyak. Kenapa kira-kira? Oh gitu ya, ngapain omset gede, profitnya nggak ada gitu kan, capek-capekin doang kan gitu ya. Kerja bakti. Ya. Gitu ya, yang lain alasannya gitu ya. Emang di kondisi apa sih bisnis Anda harus jagain cash flow dibanding profit? Ada juga perusahaan yang dia surplus tapi dia loss. Ya pertanyaannya, hidup dari mana dia? Banyak hal yang saya dapatkan di sini. Yang pertama dan yang paling utama adalah saya mendapatkan update bisnis, yakni driven business by finance.
seperti kayak ikut kuliah S2, tapi hanya dalam waktu 2 hari. Masya Allah. Acara ini seperti MBA 2 hari, itu betul. Karena acara ini sangat bermanfaat buat kami terutama dan buat partner saya di bidang distribusi. Saya bisa melihat secara luas, secara lebih mendalam mengenai pentingnya finansial. Karena jujur dari basic kami yang bukan keuangan, kami masih sangat perlu belajar. Ketemu dengan Coach Yusak dan teman-teman di sini ya, tim keuangan, kami bisa belajar banyak dan juga memahami sedikit demi sedikit, namun kami punya target supaya kami bisa memahami ilmu keuangan dan juga yang kami perlukan dalam proses pembuatan laporan keuangan di perusahaan kami. Jadi buat kamu yang ingin belajar keuangan, apapun latar belakangnya, nggak perlu dari latar belakang ekonomi, wajib banget nih ikut kelas Smart Financial Map-nya Coach Yusak. Nah, buat kamu pelaku bisnis, yang namanya bisnis itu adalah finance. Jadi penting buat kita untuk melek secara finansial. Semoga bermanfaat. Iya, teman-teman. Kemudian ya, highlight dari Smart Financial Map ya, buat teman-teman yang belum daftar, segera daftar sebelum full seat ya. Informasinya sih masih early bird, saya kurang tahu, nanti bakal di-share sama Mas Robert, operator kita, terkait dengan early bird. Nanti lebih lengkapnya teman-teman bisa cek ya di chatroom ya, informasi terkait dengan Smart Financial Map. Kita belajar 2 hari bersama Coach Yusak ya di Bandung nanti. Bisa networking juga ya dengan puluhan company ya, biasanya sekitar 60 sampai 70 company yang hadir di sana dari seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai ke bahkan sampai Papua juga nggak sedikit ya yang hadir di kelas Smart Financial Map nanti pada tanggal 19-20 di Oktober nanti. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab, sesi diskusi ya. Saya cek dulu nih pertanyaan berapa nih. Oke, ini pertamanya Pak Hayden ya. Oke. Coach, sudah ready Coach? Apa masih di luar dulu? Oh, udah. Udah. Oke. Coach nih, ini ada 10 pertanyaan, kita batasi dulu Coach ya, takutnya nggak cukup waktunya ya, mudah-mudahan nggak terlalu malam ya. Ini pertanyaan pertama di menit 20.54 Pak Hayden ya. Oke. Langsung aja Coach ya, silakan Coach. Oke, forex loss and gain itu tidak atau tidak? Oke, gini. Nah, ini ada beberapa pendekatan. Jadi gini teman-teman, ada yang memasukkan forex gain and loss. Jadi gini, saya jelaskan dulu ya Pak Hayden ya, buat teman-teman juga. Teman-teman bisnisnya bikin keripik singkong. Misalkan ada orang bisnisnya keripik singkong nih. Lalu salah satu kemasannya dia impor. Kemasannya diimpor. Transaksi impornya itu dia pakai dolar. Sehingga dia menyimpan dolar atau mencadangkan dolar. Nah, lalu dia punya minimum cadangannya, minimum cadangan devisanya, cadangan dolarnya dia. Misalkan dia simpan 10.000 US dollar. Nah, pada saat dia beli dolar, harganya 15.000. Sekarang dolar harganya misalkan 16.000 misalkan ya. Artinya ada gain tuh, 1.000 tuh. Nah, sekarang dia lalu keuntungan Rp1.000 dari keuntungan dolarnya itu bagaimana dicatatnya? Ya, kan itu pertanyaannya. Nah, itu dicatat ya sebagai pendapatan atau gain ya, keuntungan dari selisih dolar. Nah, ada yang saya pernah temuin itu dimasukkan ke dalam EBITDA, tapi lebih banyak itu di luar EBITDA, itu masuk ke dalam comprehensive income. Andai kata pun itu dimasukkan dalam EBITDA, tapi adjusted EBITDA itu pun dikeluarkan lagi. Ya. Nah, jadi EBITDA ini ada 2 jenis juga nih. Ada EBITDA dan ada adjusted EBITDA. Jadi adjusted EBITDA itu biasanya EBITDA yang disesuaikan, yaitu dia mengeluarkan biaya-biaya yang non operasional. Itu pertama tuh. Yang kedua, atau pendapatan-pendapatan yang non operasional. Yang kedua, itu dia mengeluarkan pengeluaran sifatnya nggak rutin, itu dikeluarkan. Nah, itu jadilah EBITDA. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaannya, ya kebanyakan itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan
EBITDA. Gitu Pak Heden. Ya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Growth rate itu growth pertumbuhan, biasanya year on year. %100% gitu ya. Jadi pertumbuhan year on year dibandingkan setahun. Sukron, ya, barakallah. Alhamdulillah dari dulu patokan saya ke CEO selalu EBITDA. Oke. Kalau untungnya kecil, karena biar ngejar cash flow jalan, bagaimana coach? Nah ini nanti harus ada materi lagi nih, Bayu. Profit versus cash flow. Jadi ada perusahaan ya yang dia ngejar cash berbanding profit. Betul. Gini ya, kadang-kala ya, saya selalu bilang gini, kalau bisnis Anda bermasalah sama cash flow, maka yang dikorbankan biasanya profit. Tapi kalau bisnis Anda bermasalah sama profit, yang dikorbankan biasanya cash flow-nya. Gitu ya. Nah, itu salah satunya aja tuh, teman-teman. Maka obatnya profit itu cash flow, obatnya cash flow itu profit. Nah, itu mereka berdua saling ngobatin. Yang jadi masalah kalau dua-duanya sakit. Ya, maka obatnya kalau dua-duanya sakit apa? Neraca. Ya, kita lihat lagi neracanya. Aset, ya, memungkinkan nggak? Or kita rubah bisnis modelnya, ya, jangka panjang. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau memang isunya ada di cash flow, biasanya memang apa namanya yang kita korbankan adalah profit. Nah, pertanyaannya, apakah begini sehat? Untuk jangka pendek sehat, tapi jangka panjang harusnya nggak boleh terlalu lama kayak gitu. Ya, karena Anda tetap harus bisa membuat profitability-nya lebih baik. Wah, bagaimana melihat perusahaan tumbuh, Coach? Apakah dari EBITDA? Bukan. Kalau kita ngomongin pertumbuhan, kita biasanya ngomongin revenue. Ya, ngomongin revenue, ngomongin penjualan, ngomongin sales, ngomongin pertumbuhan user, gitu ya. Jadi yang berkaitannya sama top line atau omset, gitu ya. Bukan EBITDA. EBITDA itu keuntungan, profitability. Feby, Coach, maaf jika kondisi growth tapi profitability-nya sangat kecil. Lalu ideal tarik itu untuk investor seperti apa? Berarti yang harus digunakan itu laba bersih ya? Enggak. Ya, tergantung pertama jenis investornya apa. Yang kedua, investor kalau bisnisnya itu masih tumbuh, Anda bisnisnya masih kecil, sebaiknya Anda fokuskan highlight di investment deck-nya itu tetap di pertumbuhan. Tapi di slide keduanya Anda munculkan profitabilitasnya. Gitu loh. Jadi tetap growth-nya Anda munculkan. Karena bisnis Anda lagi growing. Kalau growing lagi kecil nih, tahu-tahu Anda nggak munculkan pertumbuhan, nggak menarik. Ya, ibaratnya kalau anak-anak balita kan anak-anak itu kan lagi di masa pertumbuhan ya. Maka fokusnya adalah pertumbuhan. Tapi kalau dari situ Anda bisa dapetin profit, bagus. Ya, jadi tetap nomor satu adalah growth, baru nomor duanya profitability. Tapi jangan lupa juga Anda munculkan cash flow-nya. Nah, cash flow-nya biasanya bisa kita lihat dari working capital gap-nya. Pendanaan modal kerjanya, conversion cycle-nya. Nah, itu juga diperlukan tuh. Atau kalau mau pakai rasio, bisa pakai rasio likuiditas. Nah, itu juga menarik. Coach, maaf jika kondisi growth, oh itu udah ya. Apakah growth rate hanya bisa dilihat dari EBITDA? Enggak. Ya, EBITDA nggak menggambarkan growth rate. Ya, EBITDA itu menggambarkan profitability margin. Ya, jadi profitability margin itu bukan growth rate. Growth rate itu bicaranya top line atau revenue atau sales. Itu growth. Jadi omset Anda dari 1 miliar ke 2 miliar, growth-nya berarti 100%. Sementara EBITDA, persen margin ya, EBITDA margin namanya, EBITDA margin, net profit margin, gross profit margin, itu namanya profitability ratio, itu beda. Gitu ya. Coach, maaf jika kondisi growth tapi profitability udah nih. Febri, bagaimana melihat perusahaan tumbuh, Coach? Apakah bukan ya? Cara baca laporan keuangan. Wah, ini pertanyaan. Bagaimana cara baca laporan keuangan? Pertama adalah belajar baca. Ya, belajar baca. Jadi simpel aja, laporan keuangan itu ada banyak, tapi yang paling basic itu ya ada 3, laba rugi, neraca, dan cash flow. Laba rugi
isi informasi yang menggambarkan tentang apakah perusahaan itu laba atau rugi. Berarti kalau laba rugi isinya apa? Omset dikurangin biaya. Jadi omset dikurangin biaya. Neraca isinya apa? Aset dan pendanaan. Jadi kalau Anda mau melihat berapa banyak asetnya di neraca. Lalu pendanaan aset, apakah asetnya dibelinya pakai hutang atau pakai ekuitas atau pakai modal sendiri. Nah, itu lihatnya di neraca. Kalau cash flow itu informasi tentang kondisi arus kas perusahaan. Kenapa? Karena laba rugi dan neraca tidak menggambarkan kondisi arus kas yang sebenarnya. Ya, maka diperlukan satu laporan lagi yang namanya arus kas. Contohnya apa? Perusahaan Anda untung. Anda jual catering, nilai proyeknya 1 miliar. Modalnya 500 juta. Untung nggak? Untung 500 juta. Tapi dibayarnya nanti 6 bulan. Nah, untung tapi nggak ada uangnya. Jadi perusahaan yang untung belum tentu menggambarkan arus kasnya sehat. Gitu ya teman-teman ya. Maka diperlukan satu laporan. Nah, itu cara mengenal ya laporan keuangan. Lalu bagaimana cara membacanya? Nah, gini. Anda nanti sampai lihai itu membaca. Membaca laporan keuangan itu penting. Dari mulai yang baca yang quick, yang quick reading. Saya alhamdulillah kalau saya baca dikasih laporan keuangan gitu ya, itu mungkin nggak perlu waktu berapa lama saya bisa tahu ini kondisinya kayak gimana. Ya, perusahaan ini kayak gini dan apakah ada salah pembukuan itu bisa kelihatan juga di sana. Itu kebiasaan aja sih ya, kebiasaan saya baca laporan keuangan. Gitu ya mungkin ya teman-teman ya. Apakah modul baca laporan keuangan ada di SFM mengajari bagaimana cara baca laporan keuangan, bagaimana menganalisa laporan keuangan, bagaimana membuat strategi keuangan berdasarkan analisa laporan keuangan, dan bagaimana mengimplementasikan ke dalam sebuah proyeksi keuangan. Lengkap tuh 2 hari di SFM. Gitu ya. Kalau Anda pakai konsultan tuh mahal dan kita bisa bernetworking dengan banyak alumni yang lain. Gitu ya. Teman-teman ada di grup itu isinya banyak juga tuh perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Dan brand besar udah pernah ikut kelas SFM. Hampir semuanya. Ya banyak ya brand-brand besar lokal ya. Itu udah pernah ikut kelas. Cara tahu daftar bisnis yang gross profit marginnya paling besar didapat dari mana? Biasanya gini, yang biasanya kalau gross profit margin itu atau profitability margin, ya profitability ratio biasanya itu based on industri, ya based on industri. Kalau Anda pengen tahu gross profit marginnya gede atau enggak, ya lihat aja laporan keuangannya. Di mana Anda bisa lihat laporan keuangannya? Lihat cari perusahaan-perusahaan yang TBK, yang udah listed, yang udah listing di Bursa Efek. Anda tinggal lihat tuh di beberapa website, bisa di Yahoo, bisa di Google, atau di websitenya IDX. Anda bisa lihat tuh kira-kira gross profit marginnya berapa. Tapi kalau Anda pengen tahu industri, rata-rata industri itu banyak website yang menyediakan industri makanan, industri apa fashion itu dia punya gross profit margin average itu berapa ya gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa lihat industrinya. Kalau ngeliat perusahaannya ya lihat laporan keuangan. Oke, any other question silakan teman-teman. Jadi banyak tentunya yang kita bisa pelajari ya tentang keuangan ya, tapi ya karena di forum ini kan sangat waktunya terbatas ya. Jadi nggak bisa kita banyak bahas terlalu banyak. Mungkin silakan. Oke, siap Coach. Wah, alhamdulillah ini 10 pertanyaan dan 10 pertanyaannya daging semua nih, luar biasa nih teman-teman sekalian. Ya udah, nanggung udah sekalian teman-teman belajar kita ketemu aja ya di Smart Financial Map nanti ya. Pengumumannya udah keluar di chat room, bisa cek teman-teman. Smart Financial Map batch 28 Hilton Hotel Bandung 19 sampai 20 Oktober 2024. Building a Sustainable and Profitable Business. Pendaftaran 7,5 juta rupiah dan khusus peserta Zoominar nih mungkin harga early bird ya, masih early bird ternyata. Dan menariknya buat pendaftar pertama 3 orang yang daftar hari ini dapat free e-course ya, bukan free ebook ya, free course nih. Free course senilai 2 juta rupiah. Nah pendaftaran ada linknya di bawah, dia ada nomornya ya, atau bisa langsung ke linknya ke Mbak Yanti ya, admin dari Ilmu Keuangan. Silakan teman-teman daftar di sana. Dan tentunya juga ada
ada penawaran khusus buat yang datangnya rombongan. Ya harga corporate pasti beda ya. Dapat potongan harga lagi kalau pendaftaran lebih dari 4 orang. Kalau 3 orang gimana yang daftar? Satu ya sama Mbak Yanti aja, admin ilmu keuangan. Siapa tahu bisa dinego, nggak harus 4 orang. Silakan hubungi Mbak Yanti ya. Atau mungkin daftarnya 5 orang, tapi mau DP dulu 50% boleh nggak? Jangan sama saya, sama Mbak Yanti aja, admin dari ilmu keuangan. Oke, Coach ini sebelum masuk ke apa? Saya tutup Coach ya. Ini satu lagi nih Coach. Ini kan kemarin juga banyak teman-teman yang daftar lebih dari 2 orang ya, corporate ya, biasanya ngajak timnya gitu ya. Tentunya nggak cuma finance ya Coach ya. Nah ini rekomendasinya Coach, based on ini kalau yang ngajak tim ya, selain finance, apalagi Coach? Siapa lagi? Staff apa lagi yang diajak ke SFM Coach? Kalau Anda owner, Anda wajib ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagusnya Anda bawa satu layer di bawah Anda. Satu layer di bawah Anda datangnya. Kenapa? Karena SFM itu isinya framework berpikir. Jadi enaknya di SFM, nanti pada saat Anda udah paham semuanya, apalagi Anda bawa tim, itu nanti pada saat mau bikin planning, budgeting, forecasting, dan rencana bisnis tahun depan, itu punya framework yang sama tuh. Saya banyak pengalaman tuh kayak gitu. Oke. Jadi ada perusahaan yang bawa satu tim ya, planning, mereka tahu tuh, cost-nya nggak boleh lebih tinggi dari ini ya. Ini sama framework-nya. Jadi mereka akhirnya punya mindset yang sama, akhirnya bisa menciptakan satu planning bisnis yang sejalan lah ya dengan apa yang mereka harapkan. Jadi nggak terlalu banyak debatnya. Mereka tinggal tentuin angka-angkanya aja. Nah itu bagusnya. Jadi satu layer di bawahnya owner atau di bawahnya CEO wajib bagus ikut. Ya, walaupun itu nggak berkaitan dengan keuangan. Misalkan nih, manajer marketing, terus tuh, manajer HRD, Iya, karena kita juga akan ngebudget nanti soal marketing ya, belajar betul ngebudget betul. ngebudget manpower cost dan segala macam. Gitu, baik. Oke, siap siap. Nah, teman-teman, nanti kalau datangnya corporate ya, berarti harga corporate bisa hubungin Mbak Yanti, admin ilmu keuangan, bisa DP dulu nggak? Karena kan lumayan ya, kalau daftarnya 5 orang agak besar ya. Mau DP dulu bisa nggak? Nah, silakan tanya Mbak Yanti, admin dari ilmu keuangan. Bisa cek di chatroom. Oke, tutup saya informasikan nanti room Zoom-nya masih tetap aktif ya. Kalau teman-teman setelah saya tutup nanti acara selesai, teman-teman masih bisa cek lagi informasi terkait dengan ilmu keuangan supaya nggak ketinggalan. Mungkin tadi masih fokus dengan materi dari Coach Zak. Silakan masih bisa ngecek nge-scrolling ya tadi informasi-informasi di atas gitu ya teman sekalian. Oke, Coach Zak, sebelum saya tutup mungkin ada closing statement dari Coach. Silakan Coach. Ya, gini sih, di tengah yang ya bisa dibilang banyak ketidakpastian ya, saya pikir literasi keuangan kita tingkatkan sih. Ya sekarang ini banyak penawaran investasi, banyak penawaran kita untuk ekspansi gitu ya. Ada rencana-rencana yang kita pengen pengembangan bisnis dan segala macam. Tentunya semuanya harus diukur karena resiko bisnis sekarang lagi tinggi-tingginya. Gitu ya. Kita tahu ya kemarin terjadi deflasi 5 bulan berturut-turut. 5 bulan berturut-turut. Kenapa daya beli menurun? Daya beli menurun, akhirnya apa? Supply-nya terlalu banyak. Supply terlalu banyak, ya orang nurunin harga. Perusahaan nurunin harga. Kalau perusahaan nurunin harga, laba perusahaan jadi kecil. Laba perusahaan jadi kecil, perusahaan efisiensi. Efisiensi kenanya ke pengangguran. Itu muter-muter itu ekonomi. Sekarang kita bisa lihat ya, deflasi diiringi sama banyaknya PHK. Teman-teman bisa, deflasi itu fakta, PHK itu fakta. Lalu kita masih mau bilang ekonomi kita baik-baik? Enggak. Ekonomi kita, tapi bukan berarti kita pesimis. Kita harus bisa melewati itu semua. Maka ilmu keuangan menjadi hal yang penting. Ya, buat Anda pebisnis, buat Anda investor, buat Anda juga manajer atau profesional yang ingin mengatur keuangan. Jadi menurut saya saat ini ilmu yang kita butuhkan ya, salah satunya adalah belajar tentang keuangan. Itu ya, Pak ya. Jadi silakan Anda belajar. SFM menyediakan proses belajar keuangan dengan santai, mudah gitu ya. Dan alhamdulillah udah ribuan alumni kita gitu ya, dan alhamdulillah banyak perusahaan yang terbantu. Itu mungkin baik yang bisa saya sampaikan. Oke, siap.
Thank you Coach Zak. Alhamdulillah sudah rampung sudah cara kita Zoom webinar kita di minggu ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih Coach Zak, kita belajar banyak pada ini. Tentunya materi hari ini memperkaya wawasan kita ya terkait dengan keuangan bisnis. Terima kasih juga saya ucapkan buat teman-teman di sini yang sudah berpartisipasi ya. Tadi sampai tembus 300 lebih peserta di sini dari seluruh Indonesia bahkan ya. Insya Allah kita ketemu lagi di kelas Smart Financial Map. Terima kasih Mas Robert, operator, Mbak Yanti yang handle teman-teman yang mungkin banyak yang tanya di admin ya. Thank you juga. Saya Bayu Nirbayanto, izin pamit. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.